Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillahi wa ni'matillah. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan memberikan jalan dan hidayah buat kita semua hambanya yang mau mengenal Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan cahayanya melalui Nur Muhammad zahir sifatnya, sehingga kita dapat mengenal diri dan mengenal Allah. Ya Karim ya Jalali wal Ikram. Asal muasal ciptanya pertama Nabi Adam alaihissalam, dan asal muasal terciptanya mani yang menjadi adanya anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Mari kita cerita tentang asal muasal terjadinya mani yang menjadi adanya terciptanya anak cucu Adam alaihissalam. Pertama, Allah dalam keadaan zatnya ingin sekali dikenal, dipuji, disanjung, disembah, diakui ketuhanannya. Maka Allah menzahirkan dirinya dengan menciptakan sifatnya atau menzahirkan sifatnya bernama Nur Muhammad. Nur Muhammad berada di alam sifat ini, dipindahkan Allah menuju ke alam yang satu bernama alam nur. Di alam nur Allah memindahkan lagi, atau Allah zat ini memindahkan lagi sifatnya ini menuju ke alam kalam. Kemudian di alam kalam Allah memindahkan lagi Nur Muhammad atau sifatnya ini menuju ke alam akal. Lalu Nur Muhammad di alam akal kembali tenggelam di dalam zatnya yang ada hanya zatnya saja. Kemudian Allah menzahirkan lagi sifatnya atau Nur Muhammad ini di alam yang satu bernama Lil Salam. Di alam yang ini terjadi sebuah pengikraran akidah pertama. Di alam yang ini bukan saja hadir Nur Muhammad, tetapi Nur Muhammad juga bersama seluruh nur-nur atau ruh-ruh para nabi yang lain. Di alam ini disebut dengan alam Lil Salam, alam pengikraran akidah pertama. Terjadinya sebuah kalimat, alastu bi rabbikum qulu bala syahidna. Allah zat menyatakan demikian, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini terjadi pengakuan pertama antara sang pencipta Allah dan hamba ciptaannya. Inilah terjadi pengakuan bahwa sifat Allah yang bernama Nur Muhammad itu adalah dizahirkan. Adanya Nur Muhammad karena diadakan oleh Zat yang maha ada. Oleh karena itu yang maha ada itulah sebagai pencipta, sementara diadakan adanya itu yang bernama Nur Muhammad tetap sebagai tercipta. Walaupun antara yang tercipta dengan pencipta adalah satu, tetapi sesungguhnya yang pertama sekali ada adalah Zat, sementara yang baharu atau yang kemudian adanya ada itu adalah tercipta yang bernama sifatnya atau Nur Muhammad. Kemudian disaksikan oleh nur-nur para nabi yang lain. Maka terjadilah sebuah pernyataan filosofis tasawuf teologia, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka demikianlah kenyataan itu. Allah mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu qalu bala syahidna. Nur Muhammad bersama nur-nur para nabi mengatakan, kami bersaksi. Qalu bala syahidna, bahwa engkau adalah Tuhan kami. Lalu dipindahkan lagi ke alam yang berikutnya bernama alam Lil Surikun. Di Lil Surikun itu Nur Muhammad kembali terjadi pengikraran akidah yang berikut, akidah yang kedua, yaitu antara Nur Muhammad kemudian dengan seluruh jiwa-jiwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berasal dari Nur Muhammad ini. Jadi jiwa nurnya para nabi, insya Allah hadirnya nurnya para nabi dan hadirnya jiwa-jiwa daripada seluruh jiwa umat manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah berasal daripada Nur Muhammad. Oleh karena itu Datuk kita baginda Nabi pernah bersabda, ana minurillahi al-alam minaminuri.
Aku berasal dari cahaya Allah, dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. Ana minurillahi al-alamina minuri. Insya Allah. Jadi bahan baku ciptaan alam semesta ini berasal dari Nur Muhammad. Adanya kita semua, jiwa kita ini adanya dari Nur Muhammad. Terjadi lagi di alam lil sodikun tadi. Alam yang kedua, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terjadi antara nur zat Allah, nur Allahu zat yang telah bermisra di dalam Nur Muhammad. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu disaksikan oleh jiwa-jiwa yang lain bahwa qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Kemudian dipindahkan lagi ke alam mustafa atau alam arwah. Di alam mustafa atau alam arwah ini disebut dengan alam penantian, di mana jiwa-jiwa dari seluruh umat manusia, kemudian nur-nurnya para nabi atau ruh-ruh atau jiwanya para nabi yang lain, insya Allah telah menanti datangnya ciptaan jasmani mereka. Kemudian Nur Muhammad ini dipindahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ke alam wadi. Di alam wadi, posisi jasmani kita ini masih dalam bentuk api angin air tanah. Api angin air tanah. Kemudian Nur Muhammad ini dipindahkan lagi ke alam madi. Nur Muhammad ini bermisra ke seluruh pepohonan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua ciptaan ini yang kita makan, yang kita minum. Kemudian Nur Muhammad pindah ke alam mani, hasil daripada makanan dan kita minum. Mani bertemu dengan sel ovum, alif ketemu ba, maka itu disebut dengan alam mani manika. Nur Muhammad yang ada di alam mani melalui mani manikam pindah lagi ke alam rahim. Di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu, mulai terjadi lagi pengikraran antara Tuhan dan hambanya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Terjadi pengikraran itu dan diakui bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka insya Allah menyatulah antara sebagai Tuhan dan sebagai hamba. Nur Muhammad dan jiwa menyatu menjadi nyawa. Hiduplah anak di dalam kandungan rahim seorang ibu umur 4 bulan 120 hari. Maka proses terjadi mani ini berasal dari alam wadi, madi, mani, manika. Api angin air tanah ini berasal daripada Nur Muhammad. Kemudian api angin air tanah ini menjadi profil jiwa. Kemudian Nur Muhammad yang ada di dalam mani dan Nur Muhammad yang ada di dalam ovum bertemu, masuk ke dalam rahim. Jadilah raga manusia yang terdiri dari indra zahir, darah, daging, tulang, dan kulit. Tubuh kasar manusia. Hierarki susunan dari atas ke bawah, maka hakikatnya adalah hanya 3. Adanya zat Allah, adanya Nur Muhammad, dan adanya jiwa diri kita. Kemudian zahir kita bersumber dari setetes mani. Mani yang berubah menjadi darah, kemudian daging, tulang, dan kulit. Menjadilah tubuh kasar manusia. Jadi ada tubuh kasar manusia ini bahan bakunya dari mani, kemudian jiwa bahan bakunya dari Nur Muhammad. Jiwa itu komponennya adalah unsur api angin air tanah. Itulah diri kita, tubuh halusnya kita. Jadi tubuh kasar itu bahan bakunya mani, tubuh halus ini bahan bakunya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammadlah bermisrah menjadi api, angin, air, dan tanah. Cahaya api, cahaya angin, cahaya air, cahaya tanah. Nur Muhammad bermisrah ke api, kemudian menjadi angin, kemudian menjadi air, kemudian menjadi tanah. Tanah berasal dari air, air berasal dari angin, angin berasal dari api, api berasal dari Nur Muhammad. Maka hakikatnya jiwa ini berasal dari Nur Muhammad, Nur Muhammad berasal dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah menunjukkan bahwa bagaimanapun ceritanya Nur Muhammad adalah hamba, karena Nur Muhammad adalah diadakan oleh adanya zat Allah. Zat Allah
tetap sebagai pencipta, karena zat Allah lah yang pertama, yang awal, sementara Nur Muhammad adalah diadakan oleh adanya zat Allah. Walaupun sifat dan pemilik sifat seperti kristal di dalam air yang bening tidak terbedakan. Yang terpenting dalam logika kita adalah bahwa yang awal itulah sebagai pencipta, zat yang harus kita sembah dan kita sujudi. Dan zat bukan total menjelma menjadi Nur Muhammad. Zat hanya sebagian dirinya, sebagian kuasanya, sebagian kesaktiannya, sebagian kebesarannya. Dia menzahirkan dirinya berupa Nur Muhammad atau sifat. Maka Nur Muhammad tetap hamba. Nur Muhammad hanyalah sebagian dari kuasanya, sebagian dari ciptaan, sebagian dari kebesarannya, sebagian dari kesaktiannya, sebagian dari ketuhanannya. Insya Allah bukan total ketuhanan zat. Maka Nur Muhammad bukanlah disebut sebagai yang disembah bernama zat. Zat tetap yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang pantas disembah. Dialah Allahu Rabbul Izzati. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat asal muasal terciptanya datuk kita Adam alaihissalam. Allah mengatakan, aku meniupkan ruhku ketika setelah dibikin tembikar tanah berwujud. Tembikar tanah itu diberi bentuk seperti manusia ini, profil jasad kita ini. Diberi bentuk dulu, belum hidup itu tembikar tanah. Lalu Allah tiupkan ruhnya. Allah tiupkan Nur Muhammad itu. Maka logika kita mengatakan bahwa zat Allah ini tidak bisa kita analisa dengan akal kita. Ketika dia meniupkan berarti dia menjelma, tidak. Ketika dia meniupkan berarti total semua zat itu masuk ke tubuhnya Adam, tidak. Batang tubuhnya Adam, tidak. Allah mengatakan, aku tiupkan ruhku, nurku, Nur Muhammad. Maksudnya begitu. Jadi sebagian saja hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'man nasir. Wakil, mandat, kuasa zat Allah ini ditiupkan. Masuklah Nur Muhammad itu pertama di otaknya Nabi Adam. Mengapa di otaknya? Selama 100 tahun tinggal di otaknya, di akalnya, agar Nabi Adam ini memikirkan tentang, mengkaji tentang kebesaran Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat dirinya, sifat Allah yang bernama Nur Muhammad itu. Kemudian Allah pindahkan Nur Muhammad ini ke dua pandangan mata. Maka mata ini mulai hidup, terbuka, lalu menyaksikan. Karena Nur Muhammad lah yang berperanan, sudah mulai sadar dan menyadarkan, serta mulai terang benderang dan melihat apa ciptaan-ciptaan Allah. Ada malaikat, ada Baitul Aras, ada Baitul Ma'mur, ada Jannah, ada segala ciptaan Allah yang indah di negeri malakut. Pada saat itu Nabi Adam sudah mulai melihat. Yang membuat dia melihat adalah karena adanya Nur Muhammad di dalam matanya. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad ini ke hidungnya. Pertama sekali keluar dari hidung itu bersin. Maka insya Allah setiap hamba Allah yang apabila bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkannya menyebut harkamullah, sementara yang perempuan alhamdulillah. Karena apa dia bersin Nabi Adam ini? Karena asalnya dari tanah. Maka Nur Muhammad ketika keluar masuk tinggal menetap di hidung, bersinlah dia. Kemudian pindah Nur Muhammad ini di telinga, lalu mendengarlah Nabi Adam. Lalu pindah turun lagi ke jantung hati, ke kolbi ini. Lalu Nur Muhammad pindah lagi ke perut. Maka rasa laparlah kita karena adanya Nur Muhammad, wahai anakku. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad di kemaluan, kemudian turun ke betis, lalu turun ke tumit kaki. Insya Allah itulah singgasana, tempat singgahnya Nur Muhammad di tubuh kasar Adam pada saat itu. Maka Allah dalam keadaan zatnya tidak bisa kita kaji tentang bentuk, wujud dan rupa, karena Allah dalam keadaan zatnya itu sangat rahasia di atas rahasianya. Nur Muhammad lah yang pantas kita kaji, karena Nur Muhammad tercipta, dan Nur Muhammad adalah hamba, Nur Muhammad adalah sifat, Nur Muhammad adalah baharu, ada karena diadakan. Karena Nur Muhammad inilah jasad Adam ini bergerak, anakku.
matanya melihat, otaknya berpikir, telinganya mendengar, hidungnya bersin, jantung hatinya mulai berdegup, lalu kakinya bergerak, tangannya dan semua elemennya bergerak karena Nur Muhammad. Maka kita, Nur Muhammad melalui ada di tulang sulbinya Adam melahirkan kita, adanya kita. Hakikatnya hanya 3 saja. Kita sebagai tubuh kasar, kita sebagai jiwa adalah hamba. Nur Muhammad pun tetap sebagai hamba dan harus kembali ke zat. Setiap hamba ini kembali ke zat, syaratnya harus mati tidak hidup. Karena zatlah yang pantas hidup, zatlah yang maha hidup, zatlah yang hanya satu, Tuhan hanya satu, itulah Allahul Zat anakku. Allah mengatakan bahwa dalam setiap aktivitasmu ada 2 aktivitas dalam kehidupanmu apabila aku genggam, itulah yang kalian alami dalam keadaan tidur dan mati. Ketika aku genggam pasti kalian mengantuk dan tertidur, dan ketika aku genggam pasti kalian akan mati. Itulah kita belajar mengenal diri anakku, kita sebagai hamba anakku. Walaupun kita sudah tenggelam di dalam zatnya Allah, kita sudah tiada, zat Allah yang ada, lalu kita hidup anakku, maka kita termasuk insan kamil mukamil. Pada saat kita insan kamil mukamil, jasad ini tidak sadar bahwa kita adalah hamba anakku. Kita tidak sadar yang menggerakkan adalah Allah, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang berjalan adalah Allah. Itu yang disebut dengan wali majdud, itu yang disebut dengan kekasih Allah yang sudah Allah lah yang mengatur dan menggerakkan roda perjalanan raganya ya Allah. Itulah sudah faida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia sudah tidak makan, dia sudah tidak minum, dia sudah tidak tidur. Itulah syarat ketuhanan Allah yang ada pada raga manusia. Tetapi bukan menjelma, bukan menyatu. Ingat baik-baik, bukan zat Allah menjelma menjadi manusia sehingga di mana manusia, di mana sebagai hamba, di mana sebagai Allah Tuhan zat. Tidak anakku, kita tetap sebagai hamba, Allah zat tetap sebagai zat, karena kita diciptakan untuk mengenal, untuk meruku dan sujud, untuk mengakui ketuhanan Dia. Karena sesungguhnya kita ditempatkan di bumi dan asal muasal kita berasal dari setetes mani, dan karena kita diadakan dan digerakkan oleh Nur Muhammad ciptaannya juga. Insya Allah, oleh karena itu kita tahu bahwa kita berasal dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad kita berasal dari dirinya yang bernama Zat. Maka kita belajar mengenal diri. Pelan-pelan kita merangkak, menanjak tangga ini menuju ke tempat asal kita bernama Nur Muhammad. Itulah tuntunan sejati kita. Sampai di Nur Muhammad kita tiada, jiwa kita tenggelam anakku. Nur Muhammadlah berangkat menuju ke zatnya. Tenggelamlah Nur Muhammad ke dalam zatnya. Kalau zatnya masih meridohi bahwa hamba-hambanya ini hidup, maka insya Allah hamba-hamba ini hidup menjadi insan yang kamil mukamil anakku. Dia tidak sadar bahwa dia adalah hamba. Sesungguhnya yang ada adalah zat Allah semata. Tetapi bukan zat Allah menjelma anakku. Ingat sekali lagi. Dan perjalanan ma'rifat ini bukan menyatu anakku, tetapi justru Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, apabila hambaku datang mendekati aku, maka akan aku binasakan dia. Maksudnya kita hancur berantakan anakku. Kita tiada, yang ada hanyalah zat Allah. Kalau Allah hidupkan kita lagi, itulah maha kuasanya Allah. Dan hidupnya kita bukan lagi kita yang hidup, tetapi Allah yang hidup. Setiap perjalanan kita di atas muka bumi adalah menjadi hamba yang kamil mukamil. Seorang wali-wali Allah yang kamil mukamil, dia tidak lagi makan, tidak lagi minum makanan bumi dan minuman bumi anakku. Hanya dengan kuasa dan kebesaran Allah dualah dia selalu hidup seperti para ahli surga di alam jannah. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita adalah hamba yang hina anakku. Kita masih mencicipi makanan bumi yang kotor. Mengapa kita masih menjadi hamba anakku? Mengapa walaupun Allah yang ada melalui Nur Muhammadnya diciptakan di dalam hati yang ada di singgasana kolbi ini terhijab oleh dinding-dinding hawa bumi anakku, karena nafas kita yang belum menjadi jiwa ini pesiar dan menghirup mendapatkan makanan-makanan bumi. Lalu kita yang masih berutuh, berprofil utuh, masih menjadi darah, daging dan kulit ini masih memenuhi makanan-makanan bumi yang kotor ini. Oleh karena itu maka pantaslah kita tetap menjadi hamba. Apabila kita ingin masuk lebur di dalam dan kita mati, tiada yang ada hanyalah Allah. Kalau Allah hidupkan kita lagi menjadi insan kamil mukamil, maka syarat ketuhanan itu harus kita miliki. Syarat rabbaniyahnya Allah harus kita miliki, yaitu kita tidak pernah akan makan lagi, kita tidak pernah akan minum lagi. Kita ada dan tiada, kita tiada tetapi ada. Kadang kita ada, kadang kita tiada. Itulah kekasih Allah, itulah wali-wali Allah yang jadab mujadab. Insya Allah seperti itu.
Lalu pertanyaan kita, bagaimana dengan datuk baginda Nabi? Dialah sang sejati. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raga yang sejati yang diizinkan Allah menjadi hamba dan menjalankan sunnatullah. Makannya sedikit saja anakku. Ketika datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makannya hanya dengan 3 kurma. Dia berbanyak dengan puasanya, sementara kita tidak bisa mengikutinya. Karena sesungguhnya keaslian dan sejati raga rupa Allah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Allah, karena dia tetap rupa ciptaan Allah. Dia tetap rupa ciptaan Allah. Nur Muhammad tetap sifat ciptaan Allah. Zatlah pencipta segalanya, insya Allah. Allahu zat, Allahu wujud, Allahu rupa. Allahu zat adalah segalanya, Allahu wujud adalah sifatnya. Yang bernama Nur Muhammad, Allahu rupa, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam adalah Abu Basar, sementara Muhammad adalah Abu Arwah. Insya Allah jasmani Adam, jasmani Ibrahim, jasmani semua kita ini sesungguhnya adalah Muhammad. Kita akan menuju menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat seluruh alam ketika dia diciptakan. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad juga adalah batin. Insya Allah Muhammad adalah awal, Muhammad adalah akhir, Muhammad adalah zahirnya Adam, Muhammad juga adalah